Nah, segini munculnya biasa teman-teman. Nah, segini lah. Sedangkan ini sudah masuk gini. Nah, ini akhirnya kaki pemukul ini kan kedorong per teman-teman. Kedorong per akhirnya mepet ke body yang jadi ini nggak ada ruang. Ini nggak ada ruang untuk mendorong kaki pemukul lah ini kan, dikarenakan ini sudah masuk atau sudah hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat, ketemu lagi di channel Ali Porkom. Di video kali ini aku akan mereview cara mengatasi kompor yang diputar ngeslong ya. Nah, ini diputarkan ngeslong, nggak bisa nyantol, nggak bisa cetek gitu ya. Nah, ini sebabnya dari apa teman-teman ya? Ini salah satunya, banyak penyebab yang kompor kalau diputar ngeslong ini banyak penyebabnya. Ini salah satunya teman-teman. Di video-video aku yang dulu sudah tak buatkan tutorialnya, tapi lain masalahnya ini banyak permasalahan dari kalau diputar itu ngeslong teman-teman. Ini jadi salah satunya ya. Ini sering nggak disangka para servis kompor teman-teman. Ini ke masalah kecil tapi bermasalah pada putarannya ngeslong teman-teman. Kadang dari asnya ini yang aus, kadang dari pernya yang kurang pas, kadang dari pemukulnya yang sudah aus. Itu macam-macam teman-teman. Ini dari salah satu magnetnya yang sudah melengkung teman-teman. Nah, ini kalau penasaran, ikuti video ini sampai selesai teman-teman ya. Sebelum ke tutorialnya jangan lupa like, comment, subscribe di sini ya. Apabila kurang paham atau kurang mengerti bisa di komen-komen di kolom komentar teman-teman ya. Teman-teman selamat mengikuti, semoga video ini bermanfaat. Nah sobat, langsung saja kita ke tutorialnya ya. Ini kompor yang kalau diputar ngeslong tadi ya. Diputar ngeslong ya, nggak bisa nyangkut dan nggak bisa cetek gitu ya. Ini pematinya kalau manual ini harus berbunyi tak gitu untuk mengeluarkan percikan pada pematik ini teman-teman. Percikan pada pematik ini harus cetak gini teman-teman. Nah ini kan ngeslong teman-teman, tuh ngeslong kan nggak bisa mutar. Ini disebabkan dari apa teman-teman, kita cari ya sebabnya dari apa. Kita bongkar dulu mesinnya ya, kita protoli satu persatu. Ini mesinnya dari apanya, apa dari asnya, apa dari pemukulnya, apa dari pernya yang kurang pas masangnya ya teman-teman ya. Kita bongkar dulu satu persatu ya. Nah sobat, kita lihat ya, ini los atau dol ini dari apanya ya. Nah kita putar dulu. Nah, nggak bisa nyangkut sama sekali ya. Ini apa dari asnya yang sudah aus, atau pemukulnya sudah aus, atau pemasangan pemasangan per yang nggak tepat teman-teman ya. Kita bongkar satu persatu ya. Nah ini kita bongkar. Nah, ini penutup pada ruangan pendorong pematik ya. Kita bongkar, kita cek satu persatu ya. Apa dari apanya. Nah ini teman-teman, kita cek ya kan. Nah ini kita cek dulu ya. Kita lihat pertama pemukulnya teman-teman. Pemukulnya ya kita lihat ya, pernya sudah bener, masangnya sudah tepat pada ini pada noknya yang ada di pemukul. Kita lihat pemukulnya tuh masih utuh ya, pemukulnya masih utuh, nggak ada yang aus. Nah kita lihat sekarang asnya ya. Kita lihat asnya, kita bongkar asnya ya. Nah sobat, kita bongkar asnya ya. Tadi ini bukanya lumayan sulit teman-teman, memang tak skip dulu. Nah ini tak bongkar ya asnya ya, apa sudah aus apa enggak ya. Kalau biasanya kalau dol itu asnya aus. Nah kita lihat asnya.
ini kita lihat AC masih utuh apa sudah aus ya. Nah ini kita lihat teman-teman tuh. Ternyata masih utuh ya, nggak ada yang aus ya. Tuh masih utuh, nggak ada yang aus tuh ya, masih kotak ya. Kalau aus ininya biasanya sudah tinggal dikit teman-teman, ujung-ujungnya ini. Nah ini kita kembalikan lagi. Nah, sekarang kita cek teman-teman, pergerakannya ini kok gak bisa nyantol ya ini ya. Kita kembalikan dulu, ini kan masalah asnya gak apa-apa, kita kembalikan dulu ya asnya ya. Kita kembalikan dulu asnya. Kok gak bisa nyantol, dari mana ya? Oh ini teman-teman, kita pasang dulu. Kalau ngecek ya, kita pasang dulu ini apa itu pemukulnya ya, pemukulnya kita pasang dulu. Kita coba, kita teliti dari mana penyebabnya kalau nggak bisa nyantol atau nggak bisa mendorong pada pemukulnya ini ya. Kita cek ya, kita lihat dulu. Kita kalau ngecek ini kita pasang dulu ya, ruangan tempatnya pematiknya kita lihat dulu ya. Nah kita cek dulu tuh. Nah ini teman-teman, nah ini sudah bisa ditebak teman-teman. Nah ini kan kaki pada pemukulnya ini ya. Kaki pada pemukul ini terlalu mepet ke sini ya. Ini mepet ini sebabnya dari mana teman-teman? Ini kan kelihatan kan teman-teman ya. Ini kaki pemukul ini, kaki pemukul ini kan mepet teman-teman. Nah, seharusnya kan ada rongga dikit ya, segini lah. Nah segini kan teman-teman. Nah segini kan untuk ruang masuknya pendorong pemukul ini teman-teman. Nah ini nggak ada celah sama sekali tuh. Nah ini kan harusnya gini teman-teman, tak gini ya, dorong gini teman. Ini masuk ke sini tuh, masuk ke sini ya, masuk ke sini tuh. Ini dorong kaki pemukul ini teman-teman, tak gini. Nah ini sementara nggak ada ruang atau tempat untuk masuknya pendorong kaki pemukul ini teman-teman. Nah kita lihat masalah dari mana ya. Ini kenapa kok terlalu mepet ini teman-teman, kaki pada pemukul ini. Kita bongkar dulu ya, kita lihat dulu sebabnya dari apa. Kita bongkar, mungkin ada masalah lain atau dari magnetnya ya. Nah kita lihat dulu, kita bongkar dulu ya. Ini mungkin ada masalah lain yang bisa menyebabkan kaki, nah ini kaki pemukul ini nggak bisa agak ke belakang dikit teman-teman, dikarenakan nah ini kalau tak tebak-tebak ini sudah ketemu penyakitnya teman-teman. Inilah ini teman. Nah ini kita lihat magnet, kabel magnetnya ya. Nah ini kabel magnetnya ini sudah longgar teman-teman, sudah ketekan ke belakang, sudah hancur teman-teman tuh kan tuh, sudah tekan. Akhirnya kan nggak bisa muncul gini teman, harusnya gini muncul gini teman-teman. Nah, segini munculnya. Nah segini munculnya biasa teman-teman. Nah, segini lah, sedangkan ini sudah masuk gini. Nah ini akhirnya kaki pemukul ini kan kedorong per teman-teman, kedorong per, akhirnya mepet ke bodi yang jadi ini nggak ada ruang untuk mendorong kaki pemukul. Lah ini kan dikarenakan ini sudah masuk atau sudah hancur ini magnetnya ini ya. Ini harusnya kan gini muncul gini. Nah, ini sudah masuk terlalu dalam teman-teman. Nah sudah peplek gini ya, apa bahasanya sudah peplek, itu sudah neko atau sudah hancur ya. Nah ini kan teman ya, bisa dimengerti ya. Nah ini solusinya harus kita carikan, kita ganti magnet yang masih utuh ya. Nah sekarang kita coba, kita masukin dulu, kita rakit dulu ya. Ini kan sudah ketemu masalahnya, kita rakit dulu ya.
sobat, ini kan sudah tak rakit kembali ya. Ini tadi kan dalamnya asnya gak masalah, dari pemukulnya yang pendorong pemukul gak masalah. Ini dipermasalahkan dari magnet ini ya, magnet yang sudah peple ini ya. Nah ini kan, ujungnya sudah nekuk atau ya nggak sempurna lagi. Nah ini kita gantikan yang ini seperti ini teman-teman. Nah bandingkan ya, nah ini bandingkan, coba dibandingkan ya. Kalau ini yang sudah nekuk atau sudah goyang-goyang atau sudah nggak sempurna lagi, kita gantikan yang masih utuh ya teman-teman. Nah ini kalau yang masih utuh ini kan panjang teman-teman. Nah ini kan ujungnya ini, nah ini bisa dibandingkan ya, ujungnya panjang tuh. Kalau ini kan sudah nekuk ya, atau sudah goyang-goyang, ini sudah nggak sempurna lagi. Kalau ada tekanan dari pemukul ini kedorong ke depan, akhirnya nggak ada ruang untuk pendorong pemukulnya teman-teman ya. Ini coba kita pasangkan yang baru ini ya, kita pasangkan yang baru, kita coba pasang apa bisa langsung cetak gitu. Masalahnya dari magnetnya aja ya. Ini masalah ringan, tapi kalau nggak tahu ini bisa jadi trouble yang nggak ada penyelesaiannya teman-teman ya. Ini ya. Nah ini kita pasang yang baru teman-teman ya, magnetnya kita pasang, pemukulnya pukul, ini magnetnya ya, magnet. Nah sekarang kita coba teman-teman ya, apa bisa nyetek apa enggak. Ini yang sudah tak ganti, yang ini kan tadi aslinya tadi yang sudah nekuk teman-teman ya. Nah sekarang kita coba apa bisa nyetek apa enggak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman bisa nyetek kan. Nah ini kita pasang dulu magnetnya. Kita pasang, coba ya. Nah teman-teman, ya sudah kelihatan ya, bisa ya teman-teman ya. Nah sudah bisa dipakai. Sekarang kita coba ke kompor ya, kita pasang ya. Sekarang kita rakit ke casingnya dulu ya teman-teman ya. Kita rakit ke casing, nanti kita coba ya, apa bisa nyala normal apa enggak ya. Nah sobat, ini sudah tak rangkai ya tadi ya, dari tadi tak bisa-bisakan, sekarang tak rangkai. Ini yang permasalahannya dari magnet yang melengkung tadi yang sudah nggak dipakai ya, kita gantikan magnet yang masih auto tadi ya. Kita coba ya, sudah tak hubungan ke tabung regulatornya. Kita coba apa bisa nyala apa enggak. Nyala ya, masih ngisi ya. Nah, sudah nyala kan. Kita kalau lihat kompor nyala api itu siang gini teman-teman, diketok gitu teman-teman. Nah, ini kan kelihatan kan. Nah, coba lagi ya. Nah, sudah. Nah itu teman-teman sekilas tutorial aku. Mungkin permasalahannya teman-teman sama seperti ini, bisa langsung dipraktekin di rumah ya. Ini disebabkan dari kabel magnet yang magnetnya ini sudah goyang-goyang ini teman. Nah ini kan masuk ke dalam. Nah ini disebabkan dari ini kalau diputar ngeslong. Ini salah satunya teman-teman. Banyak penyebab lain dari kalau kompor diputar ngeslong ya.
Nah teman-teman, demikian dari aku. Semoga tutorialnya ini, video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila punya trouble seperti ini bisa dipraktekkan sendiri di rumah ya. Sebelum kami akhiri, jangan lupa like, comment, subscribe di sini ya. Like, comment, subscribe. Apabila kurang jelas bisa ditanyakan di kolom-kolom komentar ya teman-teman ya. Nah teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.